opini gue ya, Pak Prabowo ini harusnya jadi presiden yang paling baik dari semua pilihan. Ya. Tinggal orang sekitarnya oke nggak? Gitu. Kalau misalnya gue jadi Kominfo, kalau misalnya gue ditawarin, gue cuma minta satu hal, apakah ada arah sistem ini bisa dibenarkan atau enggak? Oke. Dan jawabannya cuma satu, apakah pemimpinnya punya tangan besi atau enggak? Ya gue sih berharap Pak Prabowo tangan besi ya. Mereka kan lebih kotor lah, saya bilang kayak gitu. Lebih berani untuk kayak tolong bikin orang hilang gitu. Oke. Nah dibilang bahayanya di sana. Misalnya kita pengen Indonesia sampai di tahap mampu, warga-warga pintar dan lain-lain, itu harus lewatin tiga tahap. Kesadaran, kemauan, kemampuan. Kita di mana menurut lo? Kesadaran aja belum. Kembali lagi di Meet the Politician bersama saya Coki Pardede, dan bintang tamu kita kali ini agak berbeda. Biasanya kita mengundang politisi untuk kita ajak ngobrol. Kali ini kita mengundang dia bukan politisi, tapi dia punya pandangan yang tajam dan opini yang tajam terhadap para politisi. Kita sambut, ini dia Raymond Chin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Aman bro, kabar gimana? Pengkritisi politisi. itu kali ya? Oh ya boleh. Tapi lu tuh menggambarkan diri lu nih sebagai konten kreator apa sih sebenarnya? Sebenarnya gue bisnis. Sebenarnya Gua lu bisnis. Bisnis awalnya finance. Pas pertama mulai di pandemi kan orang pada bahas saham, finance. Habis itu bisnis, habis itu ekonomi, makro, geopolitik dan lain-lain. Terus gue kayak sebenarnya pas Budi Ari sih. Trigger gue sih. Itu trigger yang akhirnya ngebuat lo lebih dalam jadi ngebahas dan mengkritisi soal the whole political thing. Political thing. Soalnya kayak sekarang tuh kalau ada perang dunia ketiga, terjadinya tuh di udara. Ya. Udara tuh artinya dua, drone atau nggak digital. Ya, sure. Nah, masalahnya Indonesia nih ya, ini udah terjadi nih di Rusia masih lanjut, Israel masih lanjut, nanti ada lagi gitu loh. Sedangkan kita nggak ada defense apa-apa secara digital, ngeblok VPN solusinya. Nah itu gue kesel, karena background gue digital, gue anak IT 10 tahun gue. Gitu. Jadi ada kegeraman tentang apa yang terjadi saat ini yang berdasarkan keilmuan lo nih harusnya nggak seperti itu kan? Harusnya nggak seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi kali ini adalah kombinasi yang cukup unik karena Coki Pardede dianggap musuh masyarakat. Kalau Raymond Chin kan dianggap musuh Timothy Ronald. Dua-duanya sama-sama musuh. Tapi kita balik lagi, kita tarik dulu core-nya ke belakang di perjalanan lu sebagai konten kreator. Awalnya lu memang pengen jadi konten kreator kah? Maksudnya reputasi lo sekarang nih yang channelnya juga view-nya konsisten cukup besar, terus ngebahas hal yang lo bahas sekarang, itu memang dari dulu by design atau memang itu mengalir mengikuti keresahan lo? Bagaimana? Gue dipaksa sih dulu sih. Awalnya? Gue sangat benci public speaking dan maju ke panggung. Gue orangnya sangat benci. Oke. Tapi waktu itu pas bangun Ternak Uang, co-founder kan dulunya content creator, si Timothy sama si Feli. Terus mereka nodong, lu kok cuma lu doang yang nggak konten creator, ini kita jualan lo, kita bikin konten lo, lu bikin lah gitu. Tahun berapa ini? Pandemi ya? Pandemi. Pas pertama pandemi kan bangun Ternak Uang, pas saham lagi naik. Nah gue dipaksa bikin konten waktu itu. Terjadilah sampai sekarang gitu. Sebenarnya nggak ada by design. Sama belajar ngomong juga dari content creating, belajar apa dari itu karena dipaksa. Tapi ujung-ujungnya ternyata jadi content creator tuh punya power. Oke. Indonesia punya, ya kan, no viral no justice. Iya. Nah, jadi kita bisa melakukan justice kalau misalnya kita bisa bikin suatu viral. Betul. Ada influence yang bisa kita berikan untuk apa yang kita inginkan terhadap spesifik concern tertentu gitu ya. Benar. Termasuk Budi Ari. Oke. Sekarang kita langsung aja karena lo udah sebut beliau kan, Budi Ari. Kan beliau itu sempat jadi Kominfo ya, sebelum akhirnya beliau mundur dan akhirnya menjadi menteri lagi. Itu the true definition of prank. Koperasi. Karena dia berkooperasi. Iya, berkooperasi. Iya, benar. Tapi kita coba mau lihat pandangan seorang Raymond Chin sama apa ya istilahnya, Kominfo kita, bahkan entah itu Pak Budi Ari atau sebelumnya. Menurut lo sudah punya keresahan ini spesifik di masanya Pak Budi Ari atau sebelumnya lo udah punya keresahan ini? Dari dulu. Tapi gue paling resahnya belakangan ini. Oke. Karena kan waktu itu sempat rame kalau nggak salah kasus Bjorka. Ya. Pas dihack. Ya. Nah bedanya dulu tuh nggak kayak sekarang. Ini gara-gara TikTok ya. Ya. Gara-gara TikTok sekarang isu apapun tuh jadi keamplifikasi. Ya. Nah Bjorka itu salah satu pintu pertama yang gue ngerasa gila Indonesia nih
sampah digitalnya. Selemah itu ya? Selemah itu. Gue ngobrol sama researcher di Luxembourg. Mereka udah ngebahas quantum computing, udah ngebahas AI, generative LLM-nya, gimana bikin Indonesia gitu. Sedangkan kita lihat data keamanan kita aja, itu udah paling basic loh. Itu tuh nggak diamanin. Gila banget. Tahun lalu tuh gue bikin riset. Kayak kalau misalnya gue jadi Kominfo, pas TikTok bermasalah waktu itu kan, solusinya apa? Kemarin kan solusinya ban aja, tarik izinnya dan lain-lain. Ya, itu solusi favorit Kominfo memang favorit. Ban dan blok. Ban dan blok. Sekarang follower yang komennya jelek di Instagram juga di blok. Jadi itu ada solusi terbaik. Gitu. Iya. Waktu itu kenapa nggak lu lihat Eropa? Gue pelajarin gini-gini kan. Eropa tuh golden standardnya digital policy. Data privacy di seluruh dunia, governance dan lain-lain, GDPR namanya. Jadi seluruh perusahaan di sana, mereka harus comply namanya GDPR atau lu nggak boleh beroperasi. Terus ada yang namanya Digital Service Act, ada namanya Digital Market Act. Itu lu tinggal Google gitu. Lu bisa dapat inspirasi kira-kira cara nge-solve masalah ini gimana. Gitu. Tahu-tahu berapa minggu kemudian blok apa. Terus kayak mau gimana negara kita maju? Digital aja yang udah jadi backbone-nya seluruh negara, apalagi nanti kalau ada perang-perangan gitu, kita aja nggak kuat defense-nya. Anggaran defense kan naik nih, ya kan? Itu menurut gue fair, karena dunia lagi nggak baik-baik aja. Tapi defense itu harusnya anggarannya diperkuat di digital juga. Karena kan sering dengar ceritanya kan, kalau kita sering bahas politik, Pegasus tahu kan ceritanya? Tahu. Di Indonesia tuh ada sekitar 200 sampai 300 nama yang under surveillance. Ada yang tiba-tiba HP-nya panas sendiri, kok tiba-tiba ngerekam belakang sendiri, suaranya sendiri gitu. Itu real threat yang kita lagi ngalamin sekarang gitu. Itu udah ngomong tentang government espionage, udah ngomong tentang memata-matai warganya gitu-gituan. Terus kita bisa ngapain gitu. Kalau misalnya perang di udara aja kita nggak bisa ngamanin, kita nggak perlu dijajah secara darat. Kita udah kalah. Jadi lu merasa bahwa di zaman yang sudah berubah ini masih banyak sistem-sistem yang tidak ikut berubah bersama zamannya, terutama konteksnya di Indonesia ya. Konteksnya Indonesia. Sehingga saat konflik itu yang bisa terjadi kapan aja terjadi, kita literally defenseless. Gue mau nanya deh sama lo Raymond, menurut hemat lo, menurut pemahaman lo, kenapa kira-kira institusi-institusi yang terkait, lembaga-lembaga yang terkait dengan segala namanya itu, gue juga kurang tahu ya nama-namanya apa, pokoknya yang Kominfo and the Gang lah dengan semua ininya. Kenapa begitu kesulitannya mereka untuk bisa keep up dengan apa yang seharusnya mereka lakukan? Dengan lo paham kan maksud gue kan? Ngerti. Kenapa seorang Raymond Chin bisa paham tapi orang-orang di sana nggak bisa? Dugaan lo, ini kita di garis bawah ya, dugaan. Opini. Ya. UITE itu pasal karet gue ngerti. Iya. Ini gue ngutip dari Pak Prabowo kemarin bikin speech. Menurut gue itu salah satu speech yang sangat inspiratif. Pak Prabowo tuh keluarin banyak statement, swasembada, pendidikan, kemiskinan. Dia bilang satu, kalau ada kerusakan atau kehancuran atau apapun itu yang bobrok, itu tuh busuknya di kepalanya. Intinya, kalau lu mau suatu organisasi atau instansi atau apapun tuh beres, lu pikirin kepalanya. Kepalanya punya integritas nggak? Punya tujuan yang emang mau majuin Indonesia nggak? Apa sebenarnya ada agenda lain gitu? Baru yang lain tuh lebih nggak penting. Kompetensi itu datang terakhir menurut gua. Berkompeten itu penting, tapi kalau berkompeten dan nggak berintegritas, yang lebih mending keluarin budget puluhan miliar untuk sosialisasi dibanding untuk hal yang lain. Betul. Nah, jadi gitu. Jadi dugaan lo adalah karena memang ada orang yang kurang tepat di posisi yang tidak tepat juga ya. Sehingga akhirnya itu bisa masuk ke bawah. Culture organisasi itu selalu mulai dari kepalanya. Kan ya kepala busuk ikan itu pasti selalu dari kepalanya gitu. Baru yang lain ikut busuk gitu. Tapi gue mau nanya deh dari sudut pandang orang awam gitu. Profesional seperti lu dan teman-teman lu lah misalnya. Profesional di bidang IT, profesional di bidang finance dan yang lain-lain. Sebenarnya punya ketertarikan untuk masuk ke dalam sistem gak sih? Sebenarnya gue tertarik untuk membantu. Sangat amat tertarik untuk membantu. Apakah kesempatannya pernah datang, Raymond? Setelah lo bikin konten-konten ini, apakah menurut gue gini, apakah kontennya Raymond pedes? Iya, tapi kan yang kita lihat bukan pedes atau tidaknya. Yang harus kita lihat kan intensi Raymond ngeluarin konten itu kan sebenarnya untuk sesuatu yang lebih baik. Ibaratnya kalau obat kan ya obat pasti pahit, tapi kan maksudnya untuk menyembuhkan gitu. Benar. Berarti lu bilang lo pengen. Pernah nggak ada tawaran-tawaran kayak tawaran yang maksudnya berpartner gitu ya? Oh kita ayo ikut atau apa gitu. Pernah? Tahun lalu ada. Contohnya ya ini guyonan ya, misalnya Ferry Wandi.
parpol dah gitu misalnya. Yeah. Mungkin kita bisa make a difference gitu kan. Tapi kali ini bikin yang bagus gitu. Atau kalau ditawar menteri gimana? Jadi kan gue pernah upload konten. Kalau gue ditawarin menteri, gue balik gini itu netizen di TikTok ya langsung kayak siapa yang nawarin presiden? Itu kan banyak kayak lu mau nggak coba jadi menteri dari mana parpol? Lu mau nggak coba apa? Ada beberapa bahkan yang pilkada kemarin dan pilkada sekarang kontak gue gitu. Tapi gue punya satu jawaban. Lu mau gue masuk buat ngebantu? Apa cuma buat bersihin nama lu? Yang sering terjadi dan gue udah diundang ke 4 kementerian. Itu ngobrol di belakang layar lah ya. Off the record ini. Ujung-ujungnya intensinya cuma karena gue punya suara. Tolong komunikasikan program ini dengan baik. Which menurut gue kinda bullshit. Lu mau gue kerja apa lu cuma mau bagus-bagusin doang gitu. Nah kalau tujuannya untuk yang kedua gue pasti tolak. Karena udah kelihatan kan. Kalau misalnya tujuannya buat pembersihan nama buat apa? Kalau lu mau benar-benar ada kontribusinya, ada kerja, mau benerin nih cyber security di Indonesia, mau benerin nih apa? Oke, gue siap kontribusi gitu. Tapi masalahnya nggak ada yang offer kayak gitu. Meng-highlight kata-kata lo, kontribusi. Sebenarnya untuk profesional, mungkin lo bisa mewakili sebagian atau banyak profesional di luar sana. Tapi sebenarnya bekerja di pemerintahan itu sesuatu yang seksi gak sih? Untuk para profesional kayak misalnya dengan kira-kira kenapa? Sama sekali gak seksi. Kira-kira kenapa? Kalau gue 10 tahun di dunia swasta. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dikerjain, oke, kita harus ngelakuin ini ya. Step 1, 2, 3 kerjain, besok jadi, lusa jadi. Work frame-nya jelas. Jelas. Lu mau kerjain apa, lu tinggal kerjain gitu. Tapi kalau masuk ke pemerintahan, birokrasi itu bukan hal yang buruk sebenarnya. Birokrasi itu kalau di organisasi itu buat ngejaga yang namanya governance, kerapihan, tanggung jawab. Kalau misalnya ada yang kenapa, ketahuan siapa gitu. Tapi kalau birokrasinya kepanjangan, yang harusnya bisa beres 1 minggu, cuma butuh budget 1 miliar, keluarlah budget 10 miliar. Keluarlah timeline 3 bulan gitu misalnya. Jadi kalau orang yang biasa kerja di swasta, disuruh pindah ke pemerintahan, pasti stres. Gue bisa kerjain 1 hari nih, kenapa lu minta gue selesaiin 1 minggu? Belum lagi, lu ngomong sama dia dulu ya, coba jilat. Coba lu deketin dia deh gitu loh. Ini belum lagi lobbyingnya ya? Belum lagi lobbyingnya gitu. Jadi kalau orang profesional pada umumnya, dia ngerjain itu sebagai profesi. Lu disuruh apa, lu beresin. Kalau di pemerintahan tuh realitanya terlalu panjang birokrasinya. Jadi kalau misalnya gue ditawarin, gue cuma minta satu hal. Apakah ada arah sistem ini bisa dibenarkan atau enggak? Dan jawabannya cuma satu. Apakah pemimpinnya punya tangan besi atau enggak? Ya gue sih berharap Pak Prabowo tangan besi ya. Tapi menurut lo, di keadaan kita yang saat ini, style pemimpin yang keras tuh memang diperlukan? Sangat diperlukan. Sangat amat diperlukan pemimpin yang tegas, keras, berpendirian, dan berintegritas. Cuma kadang pemimpin yang tegas pun, kalau ring satunya orang-orang yang ngebisikin dia setiap hari, gitu loh. Ada influence apa, ujung-ujungnya juga bakal belok. Se-iron hand-nya, kalau lu di sekelilingin sama orang-orang yang punya agenda tertentu lah ya. Dia nggak bakal bisa kerja secara maksimal. Itu problemnya sih. Kalau gue ngelihatnya, opini gue ya, Pak Prabowo ini harusnya jadi presiden yang paling baik dari semua pilihan. Tinggal orang sekitarnya oke nggak gitu. Dan gue rasa, dan mungkin teman-teman juga setuju, siapapun presidennya pasti akan terbentur di masalah yang sama ya. Adalah circle tempat dia berkeliling. Karena kan pada akhirnya kita adalah kumpulan dari terlalu banyak orang dengan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, tapi gue mau nanya lagi nih sama lo, ini sangat menarik nih. Lu pernah nggak diserang parah banget karena konten yang lo bikin sampai itu mempengaruhi lu secara mental? Karena kan kadang kan hal-hal yang gue juga cukup ngikutin konten-konten lo, kayak misalnya surat terbuka untuk Pak Jokowi dan yang lain-lain. Lo pernah nggak diserang dalam bentuk apapun variasinya ya, sampai itu berpengaruh ke kehidupan lo sehari-hari gitu? Pernah. Contohnya baru hampir seminggu lalu gue uninstall TikTok. Kenapa? Karena itu lu kalau baca komen-komen di sana ya, IQ lu turun 30 poin sih menurut gue sih. Itu menurut gue sosmed yang, tapi gini, gue diserangnya 2. Satu buzzer pemerintah, menurut gue. Menurut gue. Lagi-lagi ini opini dan asumsi ya teman-teman. Jadi bukan tuduhan ya. Satu lagi buzzernya sebelah. Baik. Musuhnya gue kalau kata orang. Iya. Di satu sisi, gue tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau netizen tuh goblok. Mereka tuh nggak berpendidikan, ignorant, gue nggak apa-apa. Emang tujuannya gue bikin konten untuk bikin mereka pinter. Iya. Tapi kalau misalnya mereka digiring
Masih mending kalau mereka digiring ya. Tapi hampir semua komen-komen itu yang ngejelekin, yang gimana, itu gue cek satu-satu akunnya. Ini akun kosong. Ini akun kosong. Oh, ngepostnya ternyata tentang dia. Jadi tidak organik gitu. Ya? Nggak organik. Yang bikin kesel tuh kayak gini, bukan gue yang kena mental. Gue bisa lihat, orang lain bisa lihat nggak? Kalau misalnya semasif itu, gerakannya sekoordinated itu kan in a way memanipulasi dan membodohi masyarakat. Kan orang biasa nih, misalnya buka konten. Dia buka komen di TikTok, langsung lihat top comments-nya. Raymond tuh ini. Raymond tuh apa? Komen kedua, komen ketiga, komen keempat gitu. Ya. Mereka yang nggak pinter bakal telan itu mentah-mentah sebagai itu kebenaran fakta. Baru ya. Iya. Mereka dimanipulasi. Terus gue udah ngomong sama timnya TikTok. Gue kenal beberapa head level di regional di Singapura. Gue bilang, ini problem gede. Lu mau ngapain? Kalau nggak ngelakuin apapun, gue bakal speak up gitu. Dan ujung-ujungnya gue bakal speak up. Karena kalau mereka nggak ngejagain, korbannya ya masyarakat Indonesia yang makin bodoh dan makin mudah dimanipulasi. Jadi akhirnya gue uninstall. Pokoknya sampai mereka udah beresin, gue nggak install lagi. Jadi kena mentalnya tuh kayak anjir ada satu hal yang gue benar-benar nggak bisa kontrol di luar dari kuasa gue. Ya udah gue mundur aja kalau gitu. Ngapain kalau gitu nyusahin diri gue gitu kan. Tapi sebelum lu proses, gue penasaran pengen melihat proses kreatif seorang Raymond Chin sebelum bikin konten. Lo pasti punya, oke gue mau bahas A misalnya. Oke gue mau bahas A, ini poin-poinnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Setelah lo tulis, terus lo ambil, itu satu step sebelum di-upload tuh biasanya yang censorship-nya lah istilahnya. Yang mendecide oke ini aman, ini enggak, yang akan mempredik ini nanti bakal diserang sini. Ada enggak sih di tim lo? Atau itu lo sendiri? Ke-awareness-annya itu dari diri lo sendiri? Kalau awareness-nya dari gua. Tapi kalau kemarin surat terbuka itu di-review sama 6 lawyer. Oke, karena memang harus aman ya. Kalau yang itu harus aman. Mereka bilangnya kayak gini. Kalau secara legal implication, harusnya gua aman. Tapi bahayanya itu raja-raja kecil yang nggak seneng sama gue. Maybe kalau raja besar nggak berani mukul pakai tangannya sendiri, gitu kan? Atau nggak dia bikin gue jadi martir. Tapi kalau raja-raja kecil, yang analoginya makannya diganggu, ketawa nih gue ambil dari sini dan lain-lain. Mereka kan lebih kotor lah, saya bilang kayak gitu. Lebih berani untuk kayak tolong bikin orang hilang gitu. Nah, dibilang bahayanya di sana. Tapi untuk nge-review sampai kontennya dari pemilihan kata-kata, implikasi, opini. Sampai gue kan selalu bilang kayak gini, ini kan opini, semuanya opini, menurut gue. Karena itu ngeprotek sebenarnya. Itu disclaimer yang cukup powerful ya. Tapi itu aja diserang. Allah menurut lu doang gitu misalnya. Jadi selalu ada angle seaman apapun lu pasti diserang. Orang nggak senang lu pasti diserang. Misalnya gue bilang, ya ini kan buat setiap orang keluarin apa yang di mulutnya itu opini, itu menurut sisi pandang dia. Allah artinya lu nggak ngerti apa-apa. Jadi selalu ada ruang buat diserang. Gue mah ya udah yang penting gue ngomong aja. Sekarang udah belajar lah gitu. Tapi gue penasaran deh, lo ada nggak di bank data lo, di bank data perkontenan lo, konten yang udah lo syuting tapi lo mau naikin, kayaknya jangan dulu deh. Ya itu. Sebenarnya yang video yang Pak Jokowi itu kita mikir 2 kali. Oh ya? 2 kali kita. Itu prosesnya sampai akhirnya dari dibuat dan sampai diupload berapa lama, Raymond? Berapa ya Rek ya? 2 minggu ya hampir ya? Seminggu 2 minggu. Oh cukup lama ya? Cukup lama. Minggu, cukup dengan pertimbangan yang benar. Cukup oke gitu. Tapi pertimbangannya bukan implikasi ke gua. Ke orang-orang terdekat kah? Satu orang-orang terdekat. Sampai lawyer gua kasih kontaknya ke orang tua gua. Gitu. Gua ngamanin digital hygiene-nya. Nyokap gua bersihin semua sosmednya dan lain-lain. Pokoknya harus aman dulu nih. Tapi ada poin kedua yang gue takut. Menarik. Apakah kalau misalnya gue ngomong kayak gini, gue menciptakan kesadaran. Awareness. Oh iya kan. Habis awareness, itu kan muncul emosi yang berbeda-beda. Ada yang merasa optimis, ada yang merasa pesimis. Tapi jenis-jenis video gue, kalau dengan tone yang gue bawa sekarang, itu membawa anger. Kalau misalnya sepowerful itu dan itu menciptakan anarki, nah itu gue nggak tenang. Analoginya kan sebenarnya kita kemarin uploadnya setelah darurat biru apa enggak ya? Setelah. Itu gue keep, gue nggak mau upload. Terus gue lihat Najwa nge-post. Ya udah baru gue upload gitu. Kalau misal gue upload duluan tuh gue kayak kesannya, gue nggak tahu nih animonya gimana. Ternyata bener kan demo kan dan lain-lain gitu. Untungnya anarkismenya nggak separah itu. Tapi kalau bayangin ada yang mati,
banyak gitu. Misalnya ada yang terluka, ada yang itu. Nah itu gue nggak siap nurani gue. Jadi itu salah satu yang gue pikirin juga. Oh, ini menarik nih. Berarti sebenarnya seorang Raymond Chin terlepas dari ketajaman opininya, ketajaman kritiknya terhadap institusi-institusi tertentu, tetap ada beban moral ya. Tetap ada beban moral yang tetap difikirkan. Ini implikasinya apa? Setelah gue ini implikasinya apa? Nyari sweet spotnya gimana, men? Supaya konten yang dikeluarkan itu memang tepat sasaran sesuai dengan yang lo inginkan. Kurang lebih seperti itulah gitu. Karena kan itu belum tentu beriring-iringan, lo ngerti kan Raymond kan? Benar. Bisa jadi karena apa nanti kalau bikin ribut-ribut untuk apa? Akhirnya jadi nggak jadi. Jadi back and forward gitu. Benar. Nah kalau lo tuh biasanya di lu sendiri nih nyari sweet spotnya gimana, men? Gut feeling sih. Emang karena kan kita 4 tahun ya berarti bikin konten ya. Dan gue udah berapa kali viral nasional waktu itu yang dirujak pertama kali sama Ferry Wandi 2023. Akhirnya gue angkat lagi tuh tentang 2023. Sebenarnya gue nggak salah. Phrasing gue aja yang terlalu menakut-nakutkan gitu. Habis itu tentang ternak uang, habis apa lama-lama sense-nya kebangun gitu loh. Nah yang kemarin tuh itu yang galau sih yang pas Pak Jokowi itu karena gue nggak pernah masuk politik, gue nggak pernah ngebahas politik, langsung address presiden gitu gue nggak pernah. Nah makanya itu waktunya butuh lebih lama. Ujung-ujungnya gue cuma mikir ini bakal ngebawa lebih banyak positif atau negatif buat Indonesia gitu. Udah intinya itu. Terus gue rasa kalau misalnya kita pengen Indonesia sampai di tahap mampu, warga-warga pinter dan lain-lain itu harus lewatin tiga tahap. Kesadaran, kemauan, kemampuan. Kita di mana menurut lo? Kesadaran aja belum. Gue optimis soal Pak Prabowo sebenarnya. Tapi soal kabinet ini yes and no. Kenapa yes dan kenapa no? Pertama susunannya ini 50%, hampir setengahnya itu kan profesional. Not bad lah. Tapi penggemukan apakah Pak Ari Budi termasuk di profesional? Menurut yang melantik pasti profesional. Saya selamatkan Anda. Iya.